KPU dan Bawaslu telah membahas kasus anggota KPU Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK terkait kasus suap. Apakah Wahyu diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan atau komisioner KPU? Kami akan bergabung dengan rekan kami Gemma Tanjung dari gedung KPU di Jakarta. Gemma, apa hasil rapat antara KPU dan Bawaslu yang membahas kasus suap Wahyu Setiawan? Ada dua hal yang akan Ya Wahyu, untuk mengetahui hasil rapat yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu, saat ini KPU akan menyelenggarakan konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPU Arief Budiman. Kita akan menyaksikan konferensi pers yang akan diadakan oleh pihak KPU saat ini. Peristiwa penangkapan Pak Wahyu Setiawan untuk perkara yang sebagaimana disangkakan dan telah disampaikan oleh KPK kemarin, ya. Jadi dua hal yang perlu kita sampaikan berdasarkan perkembangan sampai dengan hari ini adalah yang pertama, KPU akan menjelaskan tentang kronologi penetapan calon terpilih anggota DPR RI pemilu tahun 2019 dari PDI Perjuangan untuk Dapil Sumatera Selatan 1. Kemudian yang kedua, kami juga perlu informasikan bahwa Pak Wahyu Setiawan telah membuat pengajuan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden dan disampaikan melalui KPU. Jadi nanti kita akan menentukan, ya. Ditandatangani bermeterai, cuma yang bermeterai asli sedang kita simpan karena nanti itu yang akan kita kirimkan langsung kepada Presiden. Nah, untuk menjelaskan bagian pertama terkait dengan kronologis, saya persilakan Bu Evi selaku divisi teknis untuk menyampaikan kronologi penetapan calon terpilih untuk DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1. Saya persilakan Bu Evi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Saya akan menyampaikan terkait dengan kronologis daftar calon tetap kita yang berada di Dapil Sumsel 1 atas nama Insinyur Haji Nazarudin Dimas. Jadi pertama sekali kita itu mendapatkan berita dari media online bahwa Bapak Nazarudin Dimas telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret. Ini merupakan yang terkait kasus ini yang pertama sekali kita mendapatkan informasi. Kemudian KPU menyurati DPP PDI Perjuangan pada tanggal 11 April mempertanyakan ataupun meminta klarifikasi terhadap calon anggota DPR RI dalam pemilu tahun 2019 atas nama Insinyur Haji Nazarudin Dimas yang telah meninggal dunia. Dan kemudian direspon oleh DPP PDIP yang menyatakan ataupun membenarkan bahwa beliau telah meninggal dunia sesuai surat kematian dari Rumah Sakit EK Hospital tanggal 26 Maret tahun 2019. Dan selanjutnya berdasarkan surat balasan dari DPP PDI Perjuangan, KPU sesuai pasal 37 huruf D bagi calon yang meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebelum hari pemungutan suara, maka di sana dinyatakan bahwa KPPS wajib mengumumkan calon yang meninggal dunia tersebut melalui papan pengumuman di TPS dan atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Dan kemudian pada tanggal 16 April 2019, KPU menginformasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang calon yang meninggal dunia atas nama Bapak Nazarudin Dimas dari PDIP Dapil Sumsel 1 nomor urut 1 dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 55 ayat 3 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yang mana dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos pada nomor urut dan atau nama calon
tapi nama calon tersebut meninggal atau TMS dan telah diumumkan oleh KPPS, maka suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik. Jadi kemudian selanjutnya KPU juga sebelumnya sudah melakukan pencoretan nama Pak Nazarudin Kimas dalam DCT, yaitu pada tanggal 15 April ya, sebelum kita menyampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jadi mereka yang akan meneruskan kepada KPPS. Dan kemudian di dalam rekapitulasi Provinsi Sumatera Selatan, di dalam formulir DC, perolehan suara Bapak Nazarudin Kimas sudah 0. Jadi tidak ada perolehan suara sudah dialihkan ke partai politik. Begitu juga pada waktu penetapan perolehan suara Partai PDI Perjuangan Sumsel Dapil Sumsel 1 pada tanggal 21 Mei 2019, di dalam formulir DD kita atas nama Insinyur Nazarudin Kimas, perolehan suaranya juga 0. Jadi sudah tidak ada perolehan suaranya. Nah, selanjutnya pada tanggal GR ya, PDI Perjuangan. Oh ya, baik. Selanjutnya susunan ranking dari perolehan suara di DD1 Sumatera Selatan 1, yaitu untuk Partai PDI Perjuangan nomor 1 adalah Rizky Aprilia SHMH. Kedua, Saudara Haji Darmadi Jufri SHMH. Ketiga, Saudara Dodi Julianto Siahaan SH. Keempat, Saudari Diah Oktasari. Sedangkan kelima, Saudara Harun Masiku SH. Di urutan suara terbanyaknya. Kemudian Saudari Dr. Anda Sri Usuharti FSI, urutan ke-6. Urutan ke-7 adalah Irwan Tongari SE. Inilah urutan-urutan dari perolehan suara untuk calon legislatif di Sumsel 1, Dapil Sumsel 1 Partai PDI Perjuangan. Dan selanjutnya KPU sebelum penetapan calon terpilih itu menerima surat dari PDIP, yaitu udah habis. berkaitan dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/HUM/2019 yang meminta KPU untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait dengan penetapan suara, perpindahan suara dari calon Saudara Nazarudin Kimas kepada Harun Masiku dan Harun Masiku. Nah, terhadap surat tersebut KPU merespon melalui surat KPU nomor 1177 tanggal 26 Agustus 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Agung nomor 57 P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDI Perjuangan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amar putusan MA tersebut tidak dapat kami tidak lanjuti. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2019 KPU melakukan penetapan kursi dan calon terpilih, di mana untuk Dapil Sumsel 1 Partai PDI Perjuangan mendapatkan 1 kursi dan calon terpilihnya adalah Rizky Aprilia. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 September 2019 KPU menerima tembusan surat PDI Perjuangan nomor 72/EX/DPP/9 Romawi /2019 tertanggal 13 September 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 57 P/HUM
HUM garis miring 2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya PDI Perjuangan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDI Perjuangan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. Kemudian fatwa Mahkamah Agung pada yang saya tadi bacakan disampaikan melalui surat Mahkamah Agung nomor 37 garis miring Tuaka titik tun garis miring 9 Romawi garis miring 2019 tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut KPU wajib konsisten menyimak pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, khususnya halaman 66 sampai 67 yang antara lain berbunyi penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan nomor 224 garis miring EX garis miring DPP